Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ada satu doa yang sering disampaikan oleh salah seorang imam kita, Ustadz yang termuda di antara kita. Ustadz, antum siapa? Ustadz Lukman, ya Allah, lupa namanya, lupa saya tiba-tiba. Ya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bughl wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang saya ambil yang ini saja. Jubni wal kasal, minal jubni wal kasal, abjubnu al-jubnu wal kasal. Apa artinya? Kalau arti secara gampangannya ya sifat pengecut dan sifat kikir, kan begitu. Tapi memang bahasa Indonesia itu kadang-kadang terlalu sedikit mampu menggambarkan makna bahasa Arab gitu. Itu kan diambil dari sebuah hadis yang setahu saya sahih gitu ya, Ustaz. Jadi kalau mau agak diterjemahkan lebih terang gitu ya, itu al-jubnu khaufun yamna'ul iqdam dan wal bukhl khaufun yamna'ul infaq. Al-jubn adalah ketakutan yang menghalangi seseorang untuk maju. Pengecut itu nggak berani mengorbankan diri untuk maju, gampangannya kalau bahasa kita itu. Kalau ketakutan terhadap lepasnya harta adalah bukhl. Jadi sama-sama punya makna takut. Yang satu takut keselamatan diri, yang satu takut keselamatan harta. Itu seperti itu. Sehingga orang yang ini pasangan ya, pasangan dipasangkan seperti itu bukan tanpa makna. Orang yang takut mati itu ya biasanya adalah orang-orang yang takut hartanya habis. Makanya kalau dalam surat wailul likulli humazatil lumazah allati jama'a malan wa addadah, yang mengumpul-kumpulkan dan menghitung-hitung hartanya, itu sibuk pikirannya hitung harta. Sampai-sampai apa? Takut. Ya yahsabu annama lahu akhladah. Nah, yahsabu annama lahu akhladah, bahwa harta itulah yang akan mengekalkan dirinya, menyelamatkan dirinya itu karena harta itu. Artinya apa? Harta itu sudah mendrive dia. Harta itu sudah menyetir dia. Harta itu sudah menyetir, mengekang dia, mengatur dia. Nah, gitulah gampangnya, mengatur dia. Bukan dia mengatur harta, tapi dia tanpa sadar diatur oleh harta. Harta itu membisik-bisiki dia seolah-olah gitu, jangan dikasih, jangan, marat nanti kamu, miskin, bangkrut nanti usahamu, dan seterusnya. Itu seperti itu, ya. Jadi al-jubn itu seperti itu, al-jubn itu seperti itu gambarannya. Ya. Sedangkan al-bukhl itu menahan diri dari mengeluarkan harta. Ini pasangan, sehingga digambarkan seperti tadi, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah neraka wail lah, begitu kan kalau mau diterjemahkan dengan lebih gampangnya, pengumpat yang suka mengumpat. Kenapa orang-orang yang suka ngitung-ngitung harta itu kemudian dikaitkan dengan pengumpat? Karena dadanya sempit, jiwanya itu sempit, sehingga gampang apa? Ngumpat. Misalnya apa? Di jalan keserempet sedikit aja, ngamuknya setengah mati, seolah-olah udah hancur aja mobilnya itu. Kebayang nggak itu jadi begitu itu? Ngumpat-ngumpat dia. Kadang-kadang belum sampai kena aja udah merasa sudah kayak tabrakan. Nah, itu contoh sederhananya itu seperti itu. Ya, atau misalnya ada barang rusak atau kemalingan yang baru aja sebelum seberapa itu udah ngumpat-ngumpat dia. Juga kekhawatiran ya, hitung-hitung itu dia terus pengen nambah terus. Dari satu perusahaan, dari dua perusahaan, jadi saya itu pernah ngadepin perceraian, kasus perceraian, ya. Ini kebetulan orangnya itu kaya gitu ya. Sertifikatnya itu sampai 36 tanda. Sampai 36 sertifikat bertebaran di seluruh Indonesia. Kalimantan punya, Sumatera punya. Itu bagi gonogininya itu seolah-olah satu aja persel itu sesuatu yang bisa membuat mereka bunuh-bunuhan gitu lah kira-kira. Coba bayangkan itu. Sempit sekali rasanya hidup itu. Gak ada golongannya blas gitu. Gak ada kerelaannya sama sekali itu. Sempit sekali. Bisa dibayangkan toh,
seperti apa drama harta menyetir kita bisa sampai seperti itu. Karena itulah kalau kita itu kan diajari dalam surat Al-Munafik ayat terakhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Perhatikan ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dihubungkan antara harta, menginfakkan harta dengan sebelum datang kematian. Urusan harta dengan kematian itu dekat. Banyak orang berpikir kalau ngumpul-ngumpulin harta itu kematian itu seolah-olah akhlak menjauh gitu loh. Kalau orang yang beriman kepikirannya kebalikan, takut gitu, mati kok masih banyak harta yang harus diurus oleh ahli warisnya. Kebalikan, paham ya? Orang yang tidak beriman itu kepikirannya apa? Bagaimana supaya hartanya itu bisa membuat dirinya itu langgeng, hidup lebih lama, lebih bertahan hidup gitulah. Tapi orang yang beriman malah berpikirnya kebalikannya, takut hidup kok masih meninggalkan harta yang berlimpah ruah, terus dia belum berbuat banyak dengan harta itu untuk kematiannya gitu loh. Ya, karena itu ayatnya menjadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah, habiskanlah hartamu itu dalam infakkan, walaupun kamu dalam keadaan bisaroi wa doro, walaupun kamu dalam keadaan nggak punya uang ataupun nggak punya uang, gampangnya begitulah. Itu kalau kita seperti itu caranya berfilsafat gitu terhadap harta itu. Saya gunakan kata-kata berfilsafat karena apa? Karena yang namanya harta itu bisa mempengaruhi filosofi hidup seseorang, bukan hanya mempengaruhi saku, dompet, ya, bukan, rekening, bukan, tapi harta itu bisa mempengaruhi filosofi hidup seseorang. Karena itulah peringatannya ya nggak main-main. Minal jubni wal bukhl. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.